Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raka di konten SWR episode yang ketiga. Dan di video kali ini, saya akan membahas mengenai pajak yang ada di Indonesia, lalu dilanjutkan dengan mengambil salah satu contoh aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara online. Dan seperti biasa, kita akan melihat fitur-fitur apa saja yang disediakan di sana untuk mempermudah kita dalam melakukan pembayaran pajak secara online pastinya. Study with Raka. Woi, ini channel gaming apa edukasi sih? Berdasarkan pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa pajak itu sifatnya memaksa. Apa artinya memaksa? Ya bisa dibilang memaksa itu artinya wajib, yang dimana kita tuh harus dan wajib membayar pajak. Dan karena sifatnya memaksa inilah, jika kita terlambat atau tidak mau membayar pajak, dikenakan sebuah sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administratif, yaitu dikenakan denda ataupun bunga karena keterlambatan membayar pajak. Dan yang kedua, yang paling parah adalah sanksi pidana. Bagi yang susah untuk membayar pajak ataupun bermalas-malasan membayar pajak atau menghindari untuk membayar pajak, maka sanksi tindak pidana inilah yang akan mereka hadapi. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak di Indonesia itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis pajak pusat, yang artinya pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat tentunya melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dan beberapa contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat itu seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea meterai, dan juga pajak bumi dan bangunan. Setelah itu yang kedua ada jenis pajak daerah, yang dimana pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, beberapa contoh dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pertama ada pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan masih banyak yang lainnya. Di Indonesia itu memiliki 3 sistem pungutan pajak, yaitu yang pertama ada self-assessment system, yang artinya kita sebagai wajib pajak menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajak secara mandiri ke kantor pelayanan pajak ataupun bisa melakukannya secara online di beberapa website yang dibuat oleh pemerintah. Nah, salah satu contohnya itu seperti pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Nah, yang sistem kedua yaitu official assessment system. Nah, jadi kalau official assessment system ini kita berperan secara pasif, tidak berperan secara aktif seperti di self-assessment system. Kenapa berperan secara pasif? Karena official assessment system ini kita sebagai wajib pajak itu tinggal membayar saja pajak yang sudah ditentukan. Seperti contohnya itu pajak bumi dan bangunan. Biasanya kan diberikan selembaran seperti itu yang sudah tercantum di situnya berapa banyak dana yang perlu dikeluarkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari official assessment system. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa besaran pajak secara mandiri gitu. Tidak seperti di self-assessment system. Nah, yang ketiga itu ada withholding system, yang dimana pajak ini tuh dibantu diurusi oleh pihak ketiga. Jadi bukan oleh kita sebagai wajib pajak dan juga bukan dari pihak pajaknya langsung. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, kita sebagai karyawan atau yang bekerja di tempat instansi terkait tidak perlu lagi pergi ke KPP atau kantor pelayanan pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Nah, sekarang saya akan menggunakan satu aplikasi sebagai contoh untuk membayar pajak secara online. Terkhususnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, yang dimana aplikasi ini bisa kalian download di App Store maupun di Play Store. Nama aplikasinya adalah Signal, yang kepanjangannya adalah Samsat Digital Nasional. Apa aja fitur-fitur yang ada di sana? Mari kita langsung ke aplikasinya. Nah,
kita udah masuk ke aplikasinya dan ini merupakan tampilan menu utama dari aplikasi Signalnya. Nah, karena saya belum mendaftarkan akun saya di aplikasi ini, jadi saya harus mengklik dulu masuk atau daftar, lalu mengklik belum punya akun daftar di sini. Maka dari itu saya akan membuat akunnya terlebih dahulu. Sekarang saya sudah mendaftarkan akun saya di aplikasi Signal ini dan bisa kita lihat di halaman main menunya ada banyak fitur-fitur yang disediakan di sini seperti layanan digital ETB PKP, ada pengesahan STNK, ada EKD. Dan karena saya belum daftarkan data kepemilikan kendaraan bermotor saya, jadinya di sini masih kosong. Jadi kita bisa langsung menambahkan kendaraan bermotor di kotak yang sebelah sini. Setelah itu kita geser lagi, scroll lagi ke bawah. Di sini ada informasi lainnya, ada cara bayar, peraturannya bagaimana, ada info samsat dan juga ada FAQ untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian bingungkan mengenai aplikasi ini. Dan jika kita scroll lagi ke bawah, di sini ada berita-berita yang ditampilkan pada aplikasi Signal. Dan jika di bagian bawah itu ada fitur transaksi, ada fitur pendaftaran pengesahan STNK, ada fitur pengaduan dan juga profil. Nah, sebelum kita melihat fitur-fitur yang lainnya, saya akan menambahkan dulu data kepemilikan kendaraan bermotor. Dan ini merupakan halaman untuk menambahkan data kendaraan bermotor. Kalian tinggal tentukan saja pemilik kendaraannya siapa, entah itu milik kalian sendiri atau milik keluarga yang masih satu kakak. Jadi kalau misalkan kalian punya kendaraan bermotor tapi kakaknya tidak satu dengan kalian, itu tidak bisa gitu ya. Kayak contohnya milik keluarga satu kakak tuh kayak punya ayah, punya ibu, punya adik, punya kakak kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan di luar itu tidak bisa ditambahkan di sini. Setelah itu kalian tinggal menambahkan juga NRKB atau nomor registrasi kendaraan bermotor atau gampangnya nomor yang ada di plat nomor kalian dan juga 5 digit terakhir nomor rangka yang semua nomor-nomor ini bisa kalian lihat pada STNK yang kalian miliki. Maka dari itu saya akan menambahkan dulu data kendaraan bermotor yang saya miliki. Sekarang saya sudah mendaftarkan data kepemilikan kendaraan bermotor saya yang ditandai dengan plat nomor yang saya gunakan di motor itu akan terdaftar di kotak yang saya blurkan ini, yang saya tutup ini. Kalau misalkan kalian mendaftar, maka di situ akan ada plat nomor motor kalian. Kita mulai dulu dari atas yang layanan digital, ada ETB PKP, ada pengesahan STNK, dan ada EKD. Mari kita lihat satu persatu. Dari sini pilihan pilih NRKB, kita pilih NRKB yang dimiliki oleh motor kita. Belum tersedia riwayat ETB PKP, belum tersedia karena Anda belum melakukan pendaftaran pengesahan STNK secara digital ataupun belum melakukan pembayaran. Nah, jadi intinya ketiga layanan digital yang ada di paling atas ini akan bisa ada datanya ketika kalian akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, di sini posisinya, situasinya saya sudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, makanya ETB PKP ini, pengesahan STNK, dan EKD tidak bisa saya lihat datanya. Gitu. Nah, kita coba lihat fitur-fiturnya dulu yang lain. Di sini ada informasi lainnya. Ada cara bayar, peraturan, info samsat, dan FAQ. Nah, kita coba lihat satu persatu dari cara bayar dulu. Nah, di sini cara bayar ada menggunakan berbagai macam bank yang tersedia di Indonesia. Mulai dari Bank BCA, BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, BTN, Bank DKI, BJB, dan masih banyak lagi jika kita scroll ke bawah. Tuh. Oh, dan di sini juga bisa melalui Indomaret, Blibli, BSI, Bukalapak, Dana, dan lain sebagainya. Shopee pun bisa tuh. Nah, di sini juga ada tanda panah ke bawah yang dimana ketika kita klik, di situ ada tata cara untuk membayarnya pastinya, karena di sini kan fitur cara bayar kan. Di sini jika kita menggunakan Bank BCA bisa login ke aplikasi My BCA dan bisa kita baca untuk cara bayar pajaknya. Nah, kita ke fitur yang lainnya. Di sini ada fitur peraturan yang ketika kita klik, di sini ada peraturan yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor, mulai dari Peraturan Polri nomor 7 tahun 2021, setelah itu ada Permendagri nomor 1 tahun 2021, dan ada Perpres 05 tahun 2015. Dan bisa kita unduh juga ya ininya.
peraturannya. Setelah itu ada info samsat, yang dimana info samsat ini memperlihatkan samsat-samsat yang jaraknya, lokasinya tuh dari kita tuh sejauh mana gitu di peta tuh, kayak ada Samsat Kabupaten Purwakarta, Samsat Outlet Mall Cikampek, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang ada fitur FAQ atau Frequently Asked Question, yang dimana ketika kita klik, di sini seperti biasa pada FAQ umumnya, yaitu akan ada seperti pertanyaan-pertanyaan umum yang mungkin akan ditanyakan, seperti kayak bagaimana sih cara mendaftar akun login di aplikasi Signal. Di sini bisa dilihat ada tata caranya. Di sini juga ada berbagai banyak FAQ, ada bagaimana jika saya tidak mendapatkan email verifikasi, bagaimana cara verifikasi KTP dan foto liveness di aplikasi Signal, dan yang lain sebagainya. Di sini ada di FAQ. Setelah itu jika kita scroll lagi ke bawah, di sini ada berita-berita yang disediakan oleh Signal. Dan jika kita klik lihat lainnya, di sini bisa menampilkan lebih banyak berita lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini, fitur cek status Run More. Jika kita klik, di sini kita tinggal memasukkan saja nopol kendaraan kita atau nomor polisi kendaraan yang kita miliki tadi, yang NRKB itu. Itu juga 5 digit terakhir nomor rangka yang bisa kalian lihat di STNK kalian. Setelah itu tinggal checklist dan masukkan captcha ini ya. Nah, setelah kalian isi, di sini kalian bisa langsung cek status Run More saja. Nah, jadi cek status Run More ini adalah informasi data kendaraan, pajak kendaraan bermotor. Jadi di sini tuh kita bisa melihat STNK kita masih aktifkah, masa berlakunya masih aktifkah, dan sampai kapan masa berlaku aktif STNK-nya. Nah, kita ke bagian bawah. Ini kan halaman beranda ya. Kita coba ke fitur transaksi. Nah, ini transaksi ini adalah riwayat transaksi yang mana bisa digunakan juga ketika kalian melakukan proses pembayaran untuk melakukan bayar pajak kendaraan bermotor. Nah, di sini untuk membayarnya kalian tinggal klik saja fitur pendaftaran pengesahan STNK. Nah, kita tunggu dulu loadingnya. Nah, kita masukkan dulu NRKB dari motor kita, lalu klik lanjut. Nah, di sini ada notifikasi tidak berhasil didaftarkan. Pendaftaran pengesahan STNK tidak dapat diproses karena belum jatuh tempo atau belum memasuki batas waktu pembayaran. Seperti yang tadi sudah saya bilang, saya sudah membayar pajak kendaraan bermotor ini, jadi saya tidak perlu lagi membayar. Dan di sini makanya ada notifikasi bahwa pajak saya itu belum jatuh tempo atau belum memasuki waktu pembayaran. Nah, intinya jika kalian ingin membayar pajak kendaraan bermotor kalian tinggal klik saja nih yang sudah dibedakan ya logonya. Logo UI-nya tuh agak ke atas, dia naik ke atas dan diberi diberi lingkaran warna biru. Jadi kalian tinggal klik saja. Di sini kalian tinggal pilih NRKB kalian. Setelah itu klik lanjut. Setelah itu nanti akan dipindahkan ke halaman SKKP dan pengiriman TBPKP. Jadi intinya TBPKP itu adalah tanda bukti kewajiban pembayaran yang biasanya ketika kalian bayar langsung ke samsatnya atau ke samsat keliling itu akan diberi seperti kertas panjang bukti kalian sudah membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, di aplikasi digital ini juga akan diberikan kertas itu secara fisiknya melalui kantor pos Indonesia. Nah, setelah itu kita bisa lihat lagi fitur pengaduan. Di sini ada fitur pengaduan melalui live chat, email, Facebook, Instagram, dan juga tadi FAQ ya. Kita coba lihat yang live chat. Nah, kita akan langsung diantarkan ke halaman live chatnya. Di sini, halo, selamat datang di customer service Signal. Perkenalkan saya Samantha, samsat sahabat kita. Silakan mengisi data di bawah ini untuk melanjutkan percakapan. Nah, jika kalian ingin bertanya-tanya mengenai Signal ini, aplikasi Signal ini, atau mengenai bagaimana cara bayar, atau kalian memiliki kebingungan tersendiri, kalian bisa langsung saja tanyakan di live chat ini dengan memasukkan NIK atau nomor induk kependudukan sesuai KTP. Setelah itu tinggal memasukkan pertanyaan apa yang kalian ingin tanyakan.
Setelah itu ada fitur profile, yang dimana sudah pasti fitur profile ini adalah fitur yang menampilkan data atau akun yang kalian gunakan untuk login di aplikasi Signal ini. Jadi menurut saya overall aplikasi Signal ini atau Samsat Digital Nasional ini sudah bagus ya, mulai dari UI yang digunakan jelas gitu. Di sini ada ETBPKP, ada pengesahan STNK. Gambarnya itu jelas dan diberikan juga keterangan fitur ini tuh untuk apa sih? Fitur ini tuh untuk apa sih gitu. Di sini juga yang paling saya suka di situ ada STNK ya, pendaftaran pengesahan STNK, yang dimana itu dibuat UI-nya agak berbeda dibandingkan yang lain supaya kita tahu, oh kita kalau misalkan mau bayar tinggal klik yang ini nih gitu. Jadi kita pun dipermudah gitu. Dan adanya aplikasi Samsat Digital ini juga mempermudah kita untuk membayar pajak kendaraan bermotor dimanapun dan kapanpun. Oke, mungkin kekurangan yang saya dapat lihat dari aplikasi ini yaitu kita tidak bisa menambahkan kendaraan bermotor yang kita tidak bisa menambahkan kendaraan bermotor selain milik sendiri dan juga milik keluarga satu kakak. Jadi kan tidak semua dari kita itu kan membeli kendaraan bermotor langsung dari showroom atau langsung dari dealer. Ada juga kan yang belinya secara second. Nah, itu tidak bisa ditambahkan di sini datanya. Nah, semungkin aplikasi Signal ini bisa menambahkan fitur untuk mempermudah hal tersebut untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian aja episode pada video kali ini. Saksikan episode-episode berikutnya yang akan tayang di konten SWR ini dengan materi-materi yang berbeda yang akan saya bawakan. Saya Raka, have a nice day. Study with Raka. Boy, ini channel gaming apa edukasi sih?